dalam waktu yang sangat singkat OJK BEI itu kan ngeluarin beberapa data mulai dari kepemilikan di atas 1%. Sektor kita yang paling oke sekarang tentunya masih di komoditas ya, karena kita adalah negara eksporter komoditas salah satunya terbesar gitu kan. Emas ini kan sebenarnya sebagai aset safe haven salah satunya ya, selain USD. Jadi kalau misalnya memang ada perang, sangat-sangat make sense untuk investor global itu semuanya pada lari ke emas. HSC ini sebenarnya sangat-sangat bergantung ke grup konglomeratnya ya, karena kalau misalnya kita udah lumayan lama di pasar modal, kita tentunya akan mengenal setiap grup konglomerasi itu punya behaviornya sendiri-sendiri. Halo selamat malam Sobat Investor, kembali lagi pada Decuan episode terbaru pada malam hari ini. Kita kemarin udah ngobrol-ngobrol banyak dan di episode baru ini kita akan mengobrol soal situasi global yang terus menekan Indonesia, Bursa Efek Indonesia. Di tekanan global dan dinamika pasar modal saat ini kembali menjadi sorotan utama para pelaku pasar. Di tengah volatilitas yang terjadi, keputusan sejumlah indeks global seperti MSCI telah melakukan rebalancing dan pengeluaran beberapa saham dari komponen indeksnya menjadi perhatian serius di kalangan investor. Kemarin kita tahu ada 2 saham yang dikeluarkan langsung oleh MSCI dari bursa indeks asingnya mereka, indeks globalnya mereka ada 2 ya, DSSA dan Brand. Nah, kita ingin ngobrol langsung nih dengan salah satu orang yang berpengalaman di bidangnya. Nah, ada di sini sudah hadir langsung Mas Emir Palengkuan yang merupakan co-founder dari CAK Investment Club. Selamat datang Mas Emir. Terima kasih Mas sudah diundang. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, walaupun ya hari ini marketnya sempat naik bentar pagi-pagi, habis itu digeprek lagi gitu kan. Ya, ini kayak pengalaman beberapa minggu lalu ya, terus naik, turun lagi di tengah hari, ketika turun naik lagi gitu. Benar. Kayak kita nonton film tapi di akhir-akhirnya tuh nggak kebaca sama sekali. Memang temanya dari kemarin lagi kayak gini terus kan. Kalau naiknya nggak bisa sustain, kalau turun pun juga dijadiin kesempatan untuk rebound, tapi itu juga nggak lama gitu. Sangat berat lagi dalam pekan-pekan terakhir ini, sangat berat ya untuk bursa efek. Nah, kalau misalkan dari pandangan Mas Emir sendiri dengan melihat situasi kondisi dan MSCI setelah masih terus melanjutkan freezing terhadap jumlah saham dan dikeluarkannya saham yang termasuk dalam HSC. Nah, gimana pandangan Mas Emir nih? Untuk MSCI sendiri sebenarnya kita kan udah mulai pricing in bahwa akan ada beberapa saham yang dikeluarin dari indeks MSCI ini kan. Sejak ada surprise announcement-nya di bulan Januari, akhir Januari, memang indeks kita udah jadi lumayan berat ya, karena ini ada shift dari di 2025 yang narasinya itu full saham-saham konglomerasi semua, yang end goal-nya adalah ingin masuk ke MSCI. Tiba-tiba sekarang harapannya itu runtuh karena ada freeze dari MSCI-nya sendiri. Cuma sekarang bentar lagi akan mulai masuk ke bulan Mei kan, dan sepertinya orang-orang juga udah pada nungguin semua untuk announcement MSCI selanjutnya seperti apa. Kemarin MSCI udah sempat ngomong bahwa untuk sekarang indeks kita masih belum bisa di-freeze, masih belum bisa di-unfreeze. Cuma udah ada beberapa langkah yang diambil sama OJK dan BEI yang sepertinya udah meningkatkan transparansi kita ke depannya. Jadi seharusnya di bulan Mei kita bisa expect bahwa MSCI akan unfreeze, dan kalau misalnya mereka udah puas dengan transparansi kita, seharusnya juga udah bisa mulai inclusion dan exclusion lagi sih seperti artinya biasanya. harapan kita sangat besar sekali ya dengan langkah MSCI yang untuk membuka kembali atau unfreeze dari beberapa saham Indonesia ya. Benar. Tapi kalau misalkan kita lihat nih, Brand sama DSSA udah dikeluarkan karena termasuk dalam kelompok HSC. Nah, bagi 2 saham tersebut, apa langkah yang bisa mereka buat, atau mungkin ada saran untuk investor untuk ketika 2 saham ini keluar dari MSCI Index? Ketika ada exclusion dari MSCI Index, sudah pasti yang pertama kan foreign outflow-nya itu akan sangat-sangat besar. Cuma kita juga harus take note bahwa walaupun saham-saham konglomerasi ini kadang dipandang sebelah mata, sebenarnya mereka itu kan juga ada real bisnisnya kan, dan itu kadang-kadang suka di-ignore sama masyarakat, karena mereka terlalu fokus kepada konglomerasi ini image-nya valuasinya sangat-sangat tinggi gitu kan, lalu ternyata free float-nya nggak sebesar yang kita kira, jadi kalau masuk pun nggak bisa masuk gede gitu. Tapi yang bisa kita take note adalah ketika ada foreign outflow, ketika mereka dikeluarin dari MSCI, kemungkinan besar mereka itu akan overshoot ke bawah harganya. Jadi mereka akan ada tekanan jual yang nggak wajar, dan itu mungkin bisa jadi kesempatan untuk kita untuk
nampungin saham-saham ini di harga yang relatif murah gitu. Dan tentunya kita harus lihat juga apakah ini foreign outflow-nya banjirnya ke full investor retail atau justru ada institusi atau smart money yang biasanya nampungin saham-saham tersebut. Ketika ada presence mereka, bisa lah kita baru ngekorin. Oke, kalau misalkan kita lihat kan juga kemarin ya turunnya lumayan dalam juga ya Brand dengan DSSA. Tapi kalau secara potensi dua saham ini, apakah masih potensial mungkin di mata Mas Emil sendiri, atau mungkin emang saatnya mereka ya udah down gitu? Potensinya selalu ada ya, karena ketika semua orang udah berpikir ini saham udah pasti nggak kemana-mana, biasanya justru itu adalah momen di mana sahamnya bentar lagi akan meledak gitu. Iya. Jadi kedepannya pasti akan ada opportunity lagi di saham-saham ini. Cuma untuk short termnya sekarang kan udah pasti akan ketekan dulu kan, karena memang dari sisi regulasi belum comply, mulai dari itu free float 15% gitu kan, terus masuk ke high concentration list pula. Jadi kedepannya emiten-emiten ini akan butuh waktu lah untuk ngerapihin dari sisi strukturnya seperti apa. Apakah mereka akan raise issue untuk nambahin free floatnya atau gimana? Berarti harus melakukan sejumlah langkah ya, right issue atau mungkin private placement ya, di mana mereka harus membuka lagi lebih luas agar free floatnya lebih banyak lagi. Betul gitu ya. sekali. Ini emang cukup sedikit banget sih, tapi kalau misalkan untuk investor sendiri, kalau misalkan dari pandangan investor ya, dengan kebijakan rebalancing dari MSCI dan upaya-upaya yang dilakukan oleh OJK dan Bursa Efek Indonesia, apakah ini ruang transparansi udah mulai terbuka di pasar modal Indonesia? Menurut saya sih udah ya Mas, udah mulai. Udah mulai kelihatan ya? Iya, karena dalam waktu yang sangat singkat OJK BEI itu kan ngeluarin beberapa data mulai dari kepemilikan di atas 1%, abis itu juga beberapa tipe subinvestor dibuka gitu kan. Jadinya itu cuma dilakuin dalam 1 atau 2 bulan setelah MSCI itu nge-freeze index kita kalau nggak salah. Jadi kedepannya sebenarnya saya sendiri cukup optimis untuk langkah-langkah yang diambil OJK BEI ini akan mencukupi, akan memuaskan MSCI lah. Dan kedepannya untuk transparansinya sendiri sebenarnya ini kan juga hal yang bagus ya. Ini adalah walaupun kesannya di awal mungkin kayak wah MSCI jahat banget gitu mungkin kayak nge-freeze indeks kita jadi bobrok langsung gitu kan. Tapi sebenarnya kedepannya ini adalah sesuatu yang positif kalau misalnya kita pengen dianggap serius di mata investor asing yang sangat-sangat besar gitu kan. Kalau misalnya kita udah bisa comply ke isu transparansi mereka, kedepannya pasti demand dan juga inflow ke IHSG itu akan jauh lebih besar daripada sebelum-sebelumnya. Dan kalau misalnya kita belum bisa menepati hal tersebut, kita nggak akan melihat konsisten inflow asing itu ke IHSG akan sangat-sangat sulit ya. Berarti kita masih berharap banget ya inflow asing kembali lagi ke Indonesia ya. Kemarin juga outflow-nya juga lumayan tinggi. Betul. Apalagi BBCA kemarin banyak yang dibuang sama investor asing. Yes, hari Jumat terakhir aja udah 2 triliun sendiri kan. Iya, 2 triliun sendiri juga kemarin. Nah, kalau misalkan di hari ini sendiri potensi untuk saham-saham perbankan emang masih ada potensial untuk mengalami tertekan untuk hari ini sampai dengan ya hari ini dengan tapping di hari Senin ini ya, Senin tanggal 27. Nah, kira-kira dalam sepekan depan saham-saham itu masih ada potensial nggak sih? Saham-saham banking ini lumayan concerning sebenarnya Mas menurut aku. Karena yang pertama saham BCA dulu deh. BCA itu sekarang udah gerak di kepala 5 lagi. Dan kemarin itu dia udah tembus titik support kuatnya dengan volume yang sangat-sangat tinggi. Dan ini buangan dari asing semua kan di hari Jumat. Ini adalah menurut aku BCA bisa dijadikan salah satu indikator di mana ini menggambarkan sebenarnya investor confidence terhadap indeks kita sendiri itu seperti apa gitu. Ketika BCA-nya drop segitu besarnya dengan volume yang sangat-sangat tinggi, itu kan ngegambarin bahwa ada sesuatu yang salah nih sama bursa kita. Karena memang dari dulu adalah BCA itu primadona dari indeks kita kan, yang bisnisnya paling bagus, selalu uptrend, nggak pernah jebol, dan paling ya secara profits juga growth gitu kan paling oke lah untuk blue chip gitu. Jadi untuk BCA dan banking-banking lainnya juga, walaupun data terakhir yang aku lihat adalah growth-nya sebenarnya di atas ekspektasi, bisnisnya juga bagus, tapi ada beberapa hal yang harus kita garis bawahi juga, mulai dari rupiah, tekanan fiskal, lalu belum juga ada lagi dari tekanan eksternal perang gitu kan. Jadi beberapa hal ini adalah hal-hal moving parts yang terlalu banyak sehingga investor asing sepertinya lagi nggak terlalu agresif untuk di emerging market secara menyeluruh. Jadinya bukan Indonesia aja sebenarnya yang kena.
Jadi menyeluruh ke emerging markets dan Indonesia menjadi salah satu yang paling deres nih outflow-nya kebetulan. Ini menarik nih kan kita masih mengalami tekanan hebat dari luar, dari eksternal, dari internal. Eksternal itu tadi kan sudah disebutkan perang, terus dari internal juga ada rupiah yang masih terus melemah. Nah, kalau dalam kita bicara sektor apa misalkan yang masih berpeluang untuk menghadapi situasi dan kondisi global saat ini? Untuk sektor kita yang paling oke sekarang tentunya masih di komoditas ya, karena Komoditas kita ya. adalah negara eksporter komoditas salah satunya terbesar gitu kan. Mau itu mulai dari minyak sebenarnya kita net import sekarang, tapi kita bisa capitalize untuk kenaikan harga oil juga kan di sektornya. Lalu ada sawit, batu bara, nikel segala macam. Itu semuanya masih cukup menarik menurut saya sekarang, Mas. Cuma yang saya sekarang lagi perhatiin banget itu sekarang sektor WTE. WTE ya. Iya, karena dari sektor WTE-nya sendiri ini banyak company-company yang melakukan corporate action, mulai itu dari rights issue kah, atau ada juga yang diinjek aset. Banyak sekali hal-hal seperti ini yang masih belum terrealisasikan. Jadi menurut saya untuk sekarang bukan safe haven juga ya, tapi ada semacam safety net-nya lah untuk emiten-emiten yang bergerak di WTE dan memiliki corporate action, karena kedepannya kita bisa tahu kira-kira seharusnya tuh harganya akan naik seberapa dari corporate action tersebut. Kalau emiten emas sendiri dengan situasi global kondisi ini masih kan waktu awal-awal Januari kan sempat jadi primadona ya bagi masyarakat dunia, nggak cuma Indonesia. Tapi naiknya juga cukup signifikan, dan kemarin waktu awal tahun ini juga beberapa emiten emas juga kan menarik banget tuh di mata para investor. Kalau di pekan-pekan ini atau mungkin bulan-bulan ini masih menarik nggak untuk dipantau gitu? Oke, emas ini kan sebenarnya sebagai aset safe haven salah satunya ya, selain USD. Jadi kalau misalnya memang ada perang, sangat-sangat make sense untuk investor global itu semuanya pada lari ke emas. Tapi ya kemarin-kemarin itu yang kita lihat adalah ketika perangnya eskalasi, sepertinya orang-orang kabur dari safe haven emas ke safe haven USD. Dan itu yang kita perhatikan sekarang ketika emas itu sekarang ada di harga 4.500-an ya kalau nggak salah. 4.500, 4.600. Dan sampai sekarang sih masih belum ada flow yang terlalu meaningful ya untuk ke emasnya sendiri. Sekarang itu orang-orang mungkin lebih pilih untuk pegang USD sebagai safe haven-nya. Tapi untuk emiten-emiten goldnya sendiri, sepertinya kinerjanya akan sangat-sangat bagus. Jadinya masih menurut saya sendiri sih masih ada peluang ya untuk emiten-emiten emas, dan untuk tiker-tikernya ya boleh dicari-cari sendiri. Ada banyak tuh sobat investor kalau misalkan kita nyari untuk emiten-emiten emas yang mungkin masih menarik untuk dipantau. Nah, kita masih balik lagi nih ke MSCI, kan ada kemarin 2 saham yang dilepas, artinya akan dikeluarkan dari indeks MSCI global. Nah, kalau dari 2 saham itu kira-kira seberapa keputusan MSCI yang mengeluarkan kedua saham itu seperti apa? Apakah ini benar-benar memperlihatkan bahwa itu kepada investor asing kalau misalkan saham-saham Indonesia udah mulai transparansi dan terbuka, atau mungkin ada sisi buruknya kah kita? Oke, menurut saya sih memang ini harusnya akan ditanggapi sangat-sangat baik oleh MSCI ya. Tapi di sisi lain muncul juga beberapa pertanyaan di kepala saya sendiri kan. Kenapa saham-saham tersebut masuk ke high concentration list, tapi ada juga beberapa saham konglomerasi lainnya yang memang udah jelas banget bahwa saham-saham ini tuh sebenarnya juga seharusnya masuk high concentration, tapi ternyata nggak masuk gitu. Mungkin dari sisi ini saya sendiri juga sedikit worry ya, karena kalau misalnya MSCI beranggapan hal yang sama, kenapa saham-saham ini nggak dimasukin? Mungkin itu justru jadi step back ke reputasi IDX dan BEI sendiri. Jadi semoga untuk saham-saham ini ke depannya juga akan dimasukin high concentration kalau memang benar free float-nya itu tidak mencukupi regulasi gitu. Tapi kita juga belum tahu ya cara penilaian atau cara pandang Bursa Efek Indonesia ketika memutuskan untuk saham-saham ini bahwa masuk ke HSC. Tapi kalau misalkan HSC sendiri di mata investor seperti apa? Apakah ini emang sesuatu yang mungkin membuka mata gue nih lebar-lebar nih, atau mungkin wah harus hati-hati terhadap saham-saham ini nih yang masuk ke HSC. Gimana kalau misalkan dari Mas Emil melihat pandangan pasar terhadap HSC ini? HSC ini sebenarnya sangat-sangat bergantung ke grup konglomeratnya ya, karena kalau misalnya
kita udah lumayan lama di pasar modal, kita tentunya akan mengenal setiap grup konglomerasi itu punya behaviornya sendiri-sendiri, gimana caranya mereka bergerak gitu kan. Jadi kalau contohnya seperti yang kemarin 2 saham tersebut dikeluarin dari HSC, menurut saya grup konglomerasinya ini masih cukup friendly ke retail. Jadi untuk dari kacamata retail seharusnya HSC ini sebenarnya nggak berpengaruh banyak ke sentimen mereka sendiri, gimana caranya mereka melihat saham-saham ini. Karena memang udah dari lama mereka itu berani untuk memberi keuntungan ke retail gitu. Jadinya ke depannya retail harusnya tetap nggak takut ya untuk masuk-masuk ke saham-saham tersebut. Tapi lagi-lagi kita harus tungguin dulu outflow-nya di bulan Mei akan sebesar apa dan apakah outflow ini bisa ditampung dengan baik gitu. Oke, berarti kita masih melihat situasi dulu ya masyarakat investor ini kira-kira akan seperti apa HSC ini gitu ya. Iya. Tapi kalau dalam jangka pendek apakah ini akan mempengaruhi sentimen dulu terhadap investor atau mungkin investor asing akan keluar dulu nih, outflow dulu sementara, tapi kemungkinan masih menarik nih saham-saham 2 saham ini yang dikeluarkan kemarin dari MSCI Global Index. Iya, dalam short term sih menurut saya sendiri ini masih sangat-sangat beresiko ya. Karena yang pertama kalau misalnya saham ini akan dikeluarkan dari MSCI, seringkali asingnya itu akan berbondong-bondong keluar dulu. Jadi ada perbedaan antara passive fund dan active fund-nya kan. Ketika biasanya outflow ketika exclusion itu muncul dari passive funds asing. Tapi yang muncul sebelum ada exclusion tersebut adalah active funds, yaitu fund-fund yang di-manage secara berkala gitu. Jadinya outflow-nya akan juga cukup besar dan tentunya ini akan menekan harga dari saham-saham tersebut juga. Jadi untuk sekarang sepertinya akan terlalu risky ya untuk saham-saham tersebut. Oke, dengan kondisi sekarang ini kan kita lihat indeks masih mengalami penurunan ya apalagi setelah pengumuman MSCI kemarin masih terus turun terus. Nah, buat investor sendiri mungkin ada nggak tips untuk mereka supaya mereka bisa bertahan nih di situasi yang sedang downtrend saat ini nih. Kira-kira apa cara mereka atau mungkin harus punya mindset seperti apa untuk? Mungkin mindsetnya itu harus ditanam dalam-dalam bahwa mau itu trading, mau itu investing, semuanya adalah a waiting game, di mana kadang-kadang hal-hal yang paling baik untuk kita lakukan adalah untuk diem aja. Dan biasanya itu hal tersulit untuk dilakukan di pasar saham gitu kan. Iya. Karena godaannya kanan kiri atas bawah nih. Lihat saham naik gitu kan tiba-tiba langsung pengen ikut beli. Gitu. Apalagi kayak diskon. Betul. Aduh. Tapi ya kita harus ingat-ingat juga kalau misalnya kita investing kadang-kadang kita bisa menunggu harga yang lebih bagus gitu. Kalau kita trading, kita itu nggak selalu harus setiap hari bertransaksi gitu. Kita bisa pilih kondisi-kondisi market yang menguntungkan kita, yang probability-nya itu akan jauh lebih besar untuk kalau misalnya kita trading akan menimbulkan hasil yang oke. Jadi kalau misalnya kayak sekarang mau itu dari HSC, mau dari MSCI, rupiah, perang, harga minyak, semuanya kan ini terlalu banyak ya faktor-faktor negatifnya. Jadi biasanya di kondisi-kondisi seperti ini lebih make sense, lebih logical untuk memegang porsi cash minimal. Biasanya patokan saya ada di 50-75%. Oke, berarti tadi udah disebutkan sektor-sektor yang mungkin menarik untuk dipantau ya dengan situasi saat ini. Nah, kalau untuk investor pemula nih, kita sebagai seorang pemula, kira-kira langkah apa yang paling aman agar nggak salah ambil keputusan ketika lihat IGSG udah mulai downtrend, sudah lama berhari-hari lagi nih sekarang kan? Kira-kira apa langkah kita agar nggak salah ambil keputusan? Jadi ada satu moto yang sampai sekarang masih saya pakai terus, Mas. Dia bunyinya the trend is your best friend. Iya. The trend is Jadi your best friend. ketika kita main di indeks yang lagi downtrend, kita itu harus ingat juga jangan kita strateginya itu disamakan ketika indeksnya uptrend. Dengan artian kita bisa hold saham misalnya kalau swing trading gitu ya. Kita hold saham bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan, it's okay kalau uptrend gitu. Kalau misalnya ada koreksi ujung-ujungnya naik lagi. Tapi berbeda kalau misalnya indeks downtrend, ketika sahamnya naik berhari-hari gitu kan, kita mulai greedy, itu kemungkinan besar ketika dia koreksinya itu koreksi sangat-sangat lama dan belum tentu dia ke level tersebut lagi ketika dia naik kan. Jadi untuk sekarang
strateginya jauh lebih short term untuk holding periodnya gitu kan. Dan untuk tipe mainnya pun untuk trading itu sangat-sangat susah untuk hold terlalu lama dengan jumlah yang sangat besar. Jadi sekarang size-nya dikecilin dan holding periodnya pun juga dikecilin. Nah, kalau bicara strategi nih, kita lebih baik pegang mana? Scalping atau mungkin kalau trading jangka pendek atau gimana ya? Sebenarnya ini preferensi masing-masing trader ya. Kalau misalnya kayak saya sendiri, saya lebih berat di swing trading. Jadi untuk porsi swingnya itu hampir nggak ada sama sekali. Ada tapi sangat-sangat kecil gitu dari total portfolio kan. Dan untuk scalping ada juga, tapi ini juga kecil karena memang dari awal strateginya nggak terlalu fokus ke scalping. Kalau misalnya kita fokus ke satu strategi, itu harus difokusin secara matang-matang. Tapi kita harus ingat juga bahwa strategi ini nggak bekerja di seluruh kondisi market. Jadi bukan artinya kita harus berubah strategi kita ketika marketnya berubah. Artinya kita harus stick ke strategi kita, tetapi dengan kesabaran yang ekstra karena kita harus nunggu market condition yang tepat gitu sebelum mengaplikasikan strategi kita lagi. Oke, tadi kita udah ngomong strategi, kita udah ngomong MSCI. Saya masih penasaran nih yang membuat seorang Mas Emil Parengkuan tertarik masuk ke dunia saham. Kira-kira apa yang menyebabkan Mas Emil tuh tertarik melihat saham ini bakal bergerak seperti apa? Kira-kira apa nilai apa yang dipandang Mas Emil tuh? Awalnya tertarik banget sama pasar saham karena pasar saham itu unik ya, ketika jam 9 itu buka gitu kan. Mau kita punya degree dari Harvard, mau kita nggak sekolah gitu kan. Semuanya tiba-tiba itu berada di ruang main yang sama, level playing field. Kita cuman ada waktu dan ada modal kita gitu. Marketnya nggak pandang bulu, mau kita orang kaya, mau kita orang miskin, atau kita sekolah bagus, sekolah jelek. Itu cuman yang dipandang adalah di mana kita entry, di mana kita exit gitu. Jadinya ini sebuah opportunity yang sangat-sangat menarik di mana semua orang bisa bertarung di ruang yang sama gitu kan. Dan semuanya punya equal chance to win gitu. Jadi dari situ saya juga mulai explore beberapa cara menganalisa saham kan. Dan dari situ pun banyak di praktisnya yang nggak sesuai dengan teori. Jadi kan dari situ muncullah selalu pertanyaan kenapa. Dan dari situ juga jadi nggak puas-puas untuk pertanyaan-pertanyaan. Setiap ada satu pertanyaan tuh lahir 50 pertanyaan baru gitu. Jadi sampai sekarang pun saya juga masih dalam proses belajar sih, masih nggak selesai-selesai. Pertama mulai dari saham apa itu dulu? Pertama banget waktu itu sahamnya Friend. Sekarang udah di merger kan. Udah merger. Iya, sekarang waktu itu Friend. Dan waktu itu juga tesisnya sangat-sangat simple, cuman karena beli pure karena ada pola candlestick. Dan itu gainnya sangat-sangat besar dalam waktu yang sangat-sangat singkat. Tapi ketika di-repeat ke saham-saham lain, belum tentu mendapatkan hal yang sama. Dan dari situlah muncul rasa penasarannya. Itu tahun berapa itu? Itu tahun 2021. 2021, wah pas lagi lumayan, lagi mulai nanjak lagi kembali ya. Betul, iya. Mulai dari berapa lot waktu itu belinya? Waktu itu cukup kecil ya, sekitar 100-200 slot untuk saham Friend, dan itu juga harganya di 80 perakan ya waktu itu. Iya, waktu itu masih murah banget itu. Mulainya sangat masih kecil. Waktu kemarin merger mulai naik pelan-pelan tuh. Betul, iya. Berarti dapat juga dong kemarin waktu buyback kemarin dari Friend ya. Iya, betul. Oke, kira-kira yang mengajari Mas Emil Parengkuan sendiri ketika masuk ke dunia saham, ada nggak sosok mungkin yang menjadi ini idola saya nih, saya mau pengen udah masuk dunia saham, pengen jadi investor, pengen jadi kayak dia nih, atau mungkin sosok yang menjadi idola atau mungkin inspirasi dari Mas Emil sendiri, kira-kira siapa? Ada mentor saya sendiri, Hengki Adinata. Hengki Adinata. Oh, siap. Dari 2021 sampai 2023 itu saya belajar sendiri dan masih mencari-cari strategi yang memadai, kondusif untuk dipakai setiap hari itu seperti apa gitu kan. Dan ini juga cocok-cocokan sama karakter kita masing-masing. Tapi di 2024 ketika ketemu dengan Hengki, sepertinya strateginya itu yang tadinya masih kurang terstruktur, sekarang tiba-tiba menjadi penuh gitu, jadi komplit. Dan dari situlah ketika bukan dari ilmunya aja ya, dari cara dia berpikir, dari caranya dia ngontrol emosi, psikologisnya, itu sangat-sangat
membantu dalam sistem trading saya sendiri sekarang sih. Oh, berarti waktu awal ini masih agak emosional ya ngelihat ke Betul. pergerakan saham. Wah, terlalu turun nih Banget. saatnya keluar nih. Yap, Oh. banget. Kira-kira apa yang membuat Mas Hengki ini salah satu mentor yang cukup baik lah, cukup oke di mata Mas Emil sendiri? Yang bikin dia beda dari yang lain itu dia nggak takut untuk ngomong jujur ya. Dan dia itu nggak pernah ngecap-ngecap sebagaimana kayak dimanis-manisin lah kata-kata. Iya, Kalau misalnya emang jelek ya udah jelek aja gitu. Dan itu kadang-kadang yang kita nggak pengen dengar karena kebanyakan orang juga mereka lebih milih untuk mendengar janji-janji manis dibandingkan kebetulan yang mungkin lebih sulit untuk ditelan gitu. Jadi dari situlah saya sangat-sangat appreciate cara dia mengajar walaupun kadang-kadang agak-agak nggak enak didengar gitu kan. Tapi itulah yang kita butuh gitu. Apa adanya ya. Betul. Mas Hengki juga pernah jadi narsum di sini juga Iya, tuh. iya. Pernah nonton berarti ya? Pernah. Oke, kita masuk yang saat-saat paling santai nih hari ini. Karena kalau misalkan kita udah ngobrol serius-serius, kita pengen ngobrol yang agak santai dikit. Mungkin ada kuis namanya, kita di The Cuan ini ada nama kuis trivia namanya. Oke. Jadi tinggal jawab salah satu dari 2 pertanyaan yang saya berikan. Oke. Oke, siap ya? Siap. Oke, pertanyaan pertama, trading atau invest? Trading. Kenapa ya trading? Kalau trading itu pertama sangat-sangat short term. Yang kedua itu sifatnya jauh lebih dynamic dibandingkan kalau misalnya kita investing ya. Dengan investing itu kita butuh menurut saya modal yang jauh lebih besar kalau misalnya kita pengen mendapatkan return yang sangat-sangat besar. Besar juga. Gitu. Oke. Sedangkan kalau misalnya trading kita fokus ke saham-saham yang geraknya lebih volatile, lebih dynamic dan responsif ke data-data makroekonomi misalnya. Itu kita bisa capitalize modal kita itu jauh lebih efisien sebenarnya setiap harinya kan. Jadi trading itu lebih banyak bidang untuk belajarnya ya. Benar, dan menantang banget gitu ya untuk kita menghadapi segala perubahan yang terjadi gitu ya. Yes. Oke, menarik. Yang kedua, big caps atau second liner? Second liner ya, kalau big caps itu kebanyakan sekarang terlalu, dari dulu memang didominasi sama asing kan sebenarnya pergerakannya. Jadi sekarang ketika asingnya keluar berbondong-bondong, big caps kita itu tertekannya luar biasa. Iya, kelihatan. Sedangkan second linernya sepertinya juga flow-nya itu kalau ada foreign flow juga sekarang lebih condongnya ke barang-barang second liner juga gitu kan. Iya. Jadinya second liner jauh lebih menarik, ada foreign flow-nya lebih volatile juga. Dan itu yang sekarang lagi dipandang sama market kan. Oke. Pertanyaan ketiga, momentum atau value? Momentum ya. Kalau value itu kadang-kadang kita bisa nunggunya 1 tahun, kadang-kadang bisa 5 tahun gitu. Jadi walaupun ada beberapa saham yang secara valuasi itu sangat-sangat menarik, tanpa momentum itu dia nggak akan kemana-mana juga. Jadi semuanya sangat-sangat berdasarkan money flow dan momentum sebenarnya. Momentum ya, kalau kita sekarang melihat ke situasi kurs hari ini kita harus menunggu momentum dulu nih. Iya, benar. Oke, yang pertanyaan selanjutnya, high risk, high return atau low risk, steady atau steady return? Kalau saya high risk high return, makanya masih anak High risk, muda. high return. Harus berani ngambil resiko. Investor harus begitu. Iya. Oke, kelima, pertanyaan terakhir, fundamental atau technical? Kalau dengan sendirinya, sebenarnya saya lebih condong ke fundamental ya. Karena menurut saya kalau technical itu sebutannya dia itu self-fulfilling prophecy. Karena semua orang ngeliatin technical, misalnya ada pola apa gitu kan. Ketika orang expect saham ini akan naik karena ada pola tersebut, beneran kejadian karena ekspektasi tersebut justru. Itu adalah self-fulfilling prophecy gitu. Jadi untuk saham-saham yang naiknya akan panjang lebar gitu kan, itu kemungkinan besar fundamentalnya ada, mau itu dari corporate action kah, mau itu dari valuasi kah, apapun itu, yang pasti fundamental adalah sesuatu yang membangun conviction kita untuk pegang saham secara long term. Berarti tipe-tipe fundamental ya? Iya. Wah, udah lama berarti belajar dari siapa? Udah
Kalau menilai fundamental itu tahu belajarnya dari mana dulu tuh? Kalau fundamental sebenarnya dari website kita bisa, Mas. Website juga. Langsung promo nih. Oke, sebelum Nah. kita menutup pengen minta dong masukan dari Mas Emir kepada sobat investor, terutama untuk investor pemula. Mungkin bisa berikan kata-kata mutiara atau mungkin quotes of the day nih buat teman-teman atau sobat investor yang lagi menyaksikan The Cuan pada malam hari ini. Semoga yang bisa memberikan inspirasi kepada mereka supaya bisa bertahan di situasi yang lagi ya penuh gejolak saat ini. Oke, mungkin kalau mau itu trading atau investing, seharusnya kalau misalnya kita itu nggak obses dengan apa yang kita lakuin ya, mulai dari sisi research-nya, mulai dari ketika jam market buka, kalau kita nggak obses, itu akan sangat-sangat sulit untuk kita menjadi investor ataupun trader yang sangat sukses. Jadi gimana caranya kita melalui itu? Kadang-kadang memang prosesnya itu sangat-sangat boring. Tapi melewati proses boring ini adalah yang memisahkan 10% trader investor yang sukses sama sisanya 90% yang nggak kemana-mana gitu. Jadi ketika kita merasa bosan, ketika kita digeprek terus sama market gitu kan, memang sekarang market itu market yang nggak rasional. Terlalu banyak faktor-faktor internal dan juga eksternal yang mempengaruhi market kita secara negatif sekarang. Jadi tapi ini nggak akan selamanya kayak gini kan. Kalau kita misalnya bisa survive kondisi market seperti sekarang, bayangin gimana kalau misalnya kita bisa nangkep momen-momen saham kita itu pasarnya lagi bull market banget gitu. Jadi untuk sekarang fokuslah ke belajar gimana caranya strategi, kita punya framework yang sangat-sangat jelas untuk masuk dan juga keluar dari saham. Dan dari situ barulah kita bisa repeat setiap harinya sampai momen bull market tersebut datang. Menarik sekali. Momen kita harus banyak belajar nih. Tadi disampaikan bahwa setiap langkah atau upaya atau mungkin investasi yang dimasukkan ke salah satu saham gitu ya. Kita harus tetap belajar, kita harus mengerti, kita harus memahami setiap langkah yang akan kita lakukan nanti. Oke Mas, kita sudah di sesi terakhir dari The Cuan hari ini. Terima kasih sudah datang ya. Thank you so much Mas. Oke Sobat Investor, hari ini kita sudah berakhir dan nantikan terus episode-episode The Cuan berikutnya. Sampai jumpa.